Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bil haqqi bashiran wa nadhira. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dan bermuajah. Mudah-mudahan agenda materi pada kesempatan malam hari ini betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya di dalam era memperkuat dan mempertajam keimanan dalam dada kita untuk sampai pada hakul iman dengan sempurna. Dan atau mudah-mudahan apa nanti materi yang kami sampaikan akan menjadikan satu tambahan nilai dalam kemakrifatan ilmu dan laku kita semuanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kemarin kami sudah membahas tentang masalah kemenangan secara hakikiyah. Pada kesempatan malam hari ini kami akan menguak dan mencoba mengurai di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 125, yang mengenai dua golongan. Satu golongan yang diberi petunjuk oleh Allah untuk senantiasa menerima tentang dinut tauhid, menerima tentang ajaran-ajaran ketuhanan, menerima hatinya tentang masalah hukum-hukum ilahiyah, sistem-sistem hati bagaimana bisa sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan golongan yang tidak bisa menerima tentang hal itu, semua ada tanda-tandanya, tetenger-tetengernya pada diri kita, hati masing-masing. Di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 125, mungkin bagi Anda yang ketepatan pada malam hari ini di depan ada Al-Quran atau aplikasi di dalam HP tentang masalah Al-Quran, mungkin bisa dilihat surat Al-An'am ayat yang ke-6, surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 125. Di situ Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu doyikon harajan. Mungkin bagi saudara yang ketepatan fasih atau faham tentang bahasa Jawa, mungkin akan sedikit kami berbahasa Jawa dengan makna muradnya. Faman mongko utawi sapane wong iku yuridi ngarepake sapa Allahu Gusti Allah. Ngarepake menyang apa ayah diahu ing yento aweh petunjuk sapa Allah hu ing man. Barang siapa yang dikehendaki atau dikarepkan Allah, dikehendaki Allah untuk mendapatkan atau menerima petunjuk, yasroh, maka mongko buka sapa Allah sadrahu ing dadane man. Maksudi dadane man, barang siapa yang dikehendaki Allah tentang masalah petunjuk untuk menuju pada Allah, maka Allah akan membuka hati seseorang tersebut lil Islam. Maksudnya lil Islam di sini adalah menerima aidinut tauhid, menerima ajaran-ajaran yang condong untuk mengesahkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan pertama yang Allah menghendaki terhadap siapapun. Di situ Allah akan membuka lebar-lebar sadrahu pada dadanya atau hatinya tentang apa? Lil Islam, untuk menerima wejangan-wejangan ilmu-ilmu tentang ketauhidan, yaitu wejangan hati untuk menuju dan bertemu Allah dalam rangka untuk mengesahkan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi hatinya dibuka Allah. Inilah yang dimaksud orang yang mendapatkan petunjuk. Dan ini tidak sembarang orang akan mau menerima ajaran dinut tauhid. Walaupun itu umat Islam sendiri, banyak yang hatinya tidak condong terhadap wejangan atau tuntunan dinut tauhid. Mereka yang tidak mau menerima tentang hal ini, apa akibatnya? Nanti kita bahas golongan yang kedua. Yang jelas golongan yang pertama, hatinya akan terbuka untuk menerima ini, sehingga tidak protes ketika saat ilmu itu didatangkan. Oleh karenanya kami melalui media ini mencoba untuk menuangkan tentang dinut tauhid terhadap seluruh umat manusia, tidak terkecuali umat Islam itu sendiri, semua umat manusia. Dan ini mohon maaf, bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi seluruh umat kami tuangkan dalam bentuk seperti ini, kira-kira mau menerima atau tidak. Saya tidak fanatik terhadap bendera satu dengan yang lain. Kalau kami sudah berbicara tentang ketuhanan,
berbicara tentang keesaan Tuhan yang Maha Esa, keesaan Allah, maka bendera-bendera itu sementara waktu kami masukkan dalam saku. Kami masukkan dalam saku sehingga di situ akan bisa diterima oleh khayala umum atau bisa diterima oleh seluruh umat manusia. Jangan pernah mempunyai pemikiran, saya nggak bisa membaca Al-Quran. Terus nggak ada kesempatan untuk mengesahkan Allah. Tidak. Saya syariatnya itu tipis-tipis. Itu tidak akan menghalangi saudara untuk hati menerima hal ini. Yang jelas, golongan pertama dari unsur manapun, manakala ajaran tinut tauhid, ajaran ketuhanan untuk mengesahkan Allah, hati menerima berarti Anda termasuk yang dimaksud golongan yang pertama ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Monggo kita gerayai sendiri hati kita. Kita nggak usah gerayai hatinya orang lain. Saya tidak boro-boro gerayai hatinya orang lain, sementara saya belum mau menggerayai, menggerayai itu? Mengevaluasi diri sendiri. Bapak Ibu, memang kita lebih mudah menilai orang lain dari segala hal perbuatannya. Tetapi kita sangat sulit untuk mengintrospeksi diri. Ini sering terjadi. Mengapa? Sebab itu terjadi karena bendera itu belum kita masukkan di dalam saku. Bapak Ibu hadirin yang dihormati dan yang dimuliakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Golongan yang kedua di situ juga disebutkan wa may yurid lan utawi sapane wong yurid kang ngarepake sapa Allah ayudillahu ing yento nyesatake sapa Allah hu ing man ya yaj'al mongko ndadekake sapa Allah sadrahu ing dodone man. Ya, didadekno ya apa dodone iku? Nek sing ngarep tadi golongan pertama dibuka hatinya untuk menerima Islam. Yang kami maksud Islam adalah dinut tauhid. Sedangkan golongan yang kedua hatinya dijadikan Allah doyikon, kharojan, doyikon, rupak, sempit, kharojan lan sesak. Doyikon, sempit, artinya Allah memberikan tanda di dalam hati seseorang. Kalimat sempit itu tidak membuka, tidak terbuka, sehingga ajaran dinut tauhid itu dianggapnya sesuatu hal yang salah, sesuatu hal yang tidak benar, sesuatu hal yang menyesatkan. Hati saudara akan berbicara seperti itu secara otomatis. Secara otomatis. Kharojan, sesak. Artinya sesak. Ketika wejangan atau ilmu itu dituangkan atau dijelaskan, maka protes hati kita. Kalimat sesak adalah sakit. Sakit. Mengapa sakit? Karena di dalam hati kita banyak penyakit. Bagaimana di situ? Penyakitnya hati kita adalah duniawiyah. Subhanallah. Disitulah
tempat mereka golongan yang kedua, di mana dia doyikon, hatinya sempit, rupek. Jadi tidak mau meng-welcome, tidak mau untuk menerima. Sehingga ujung-ujungnya dalam hati kita mengatakan, aliran ini, ajaran tauhid ini nggak benar. Ajaran tauhid ini sesat. Itu menurut hati yang dadanya seperti itu, yang nggak mau menerima. Harajan. Harajan di sini adalah sesak sakit. Manakala ilmu itu didatangkan, ning hatiku loro. Hati itu sakit. Subhanallah ta'ala. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada. Jadi sakitnya hati itu karena ada satu penyakit tidak kunjung sembuh, malah tambah sakit. Apa sebabnya Bapak Ibu? Karena kita duduk manis di dalam hukum dohir saja. Sementara hukum batin itu tidak kita hiraukan. Inilah konyolnya kita sebagai manusia. Padahal jelas di dalam diri kita ada dua sifat yang saling bertentangan. Adalah sifat basariyah dan basiroh. Ini tempatnya nafsu ada 4. Basariyah menentang dari segala kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh, inilah karakter nafsu nafsiyah dan amarah. Selalu tiap saat dan waktu mengajak hatimu untuk melalaikan Allah, mengajak hatimu untuk berkhianat terhadap Allah, maksiat terhadap Allah. Maksiatnya hati pada Allah adalah hubbud dunya, hati mencintai selain Allah. Ya inilah penyakit Pak. Sehingga dengan keberadaan penyakit di dalam hati ini, ketika saat tombo obat diberikan yang berupa lil Islam dinu tauhid, ditolak. Ketika saat itu masuk rupek hati, harajan, begitu juga hati akan sakit. Ibarat saja, andai kata salah satu anggota tubuh Anda itu sakit, ya, katakanlah kena pisau, kita kasih obat betadin atau obat alkohol biar nggak ada titanus, biar nggak ada infeksi, jadinya perih. Perih. Ini kalau tidak Anda terima, maka muspro alias nggak ada gunanya yang namanya obat itu. Tadi Allah mengatakan, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menerima hidayah ini, maka hatinya dibuka oleh Allah. Yasrah. Allah akan membuka dadanya, sadrahu, dadanya, hatinya, lil Islam, untuk menerima dinu tauhid. Tapi sebaliknya yang kedua, justru dayikon, rupek Pak. Akhirnya protes dengan ilmu ini. Diakibatkan karena di dalam hati kita banyak penyakit. Apa penyakit? Kita merasa lebih hebat. Kita merasa alim. Kita merasa kaya. Kita merasa tinggi derajatnya. Dan merasa pintar. Merasa lebih nomor 1. Nah, ini yang akan menjadikan sebab hati kita tidak mau menerima dinu tauhid. Padahal pada hakikatnya dinu tauhid didatangkan di tengah-tengah hati kita. Itu sebagai obat
untuk mengobati hati kita yang berpenyakit. Justru yang kedua, golongan yang kedua menolak mentah-mentah. Sehingga jadilah hati yang dayikon, hati yang rupek, hati yang sesak. Saya tidak 1-2 kali saja ketika saat bertablik di muka umum mengurai tentang betapa pentingnya hukum hakikat. Mereka justru Sunda gurau, mencemooh, hatinya menolak. Ini golongan yang kedua, Bapak Ibu ya. Apa akibatnya? Konsekuensi dari golongan yang pertama dengan golongan yang kedua ada konsekuensinya masing-masing. Dalam bahasa logika, siapa yang terhingga penyakit dan menerima obat itu akan kunjung sembuh. Siapa yang berpenyakit, obatnya itu didatangkan dan tidak mau untuk meminum, tidak mau untuk menerima obat itu, bagaimana? Itu Anda bisa menjawab sendiri. Sebab jasad fisik itu tembung isaroh, tembung sanepan, nembung no ayat tentang masalah hati. Hati juga begitu, tidak jauh berbeda. Hati yang berpenyakit, yang tidak mau menerima obatnya, pasti akan tidak kunjung sembuh. Bahkan Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maraduh walahum adzabun alimum bima kanu yaksibun. Penyakit itu tidak kunjung sembuh, bahkan bertambah tebal penyakit itu. Inilah akibat mereka tidak mau menerima. Akhirnya apa? Azab Allah akan mendatangkan. Contohnya doyikon, rupek ya, hati sempit, hati gelisah, hati sakit ketika saat itu didatangkan. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita yang hadir dan sudah dipastikan yang hatinya meng-welcome tentang masalah hukum hakikat menuju ma'rifat, pasti akan rindu dan rindu. Walaupun ilmu itu dibolan-baleni, diulang-ulang, kita tidak akan bosan-bosan. Justru akan haus, semakin haus. Ini apa yang kami rasakan. Dan itu juga saudara rasakan. Manakala ilmu itu tidak hadir, hati terasa rindu, hati terasa ingin dan ingin kemana. Sebab banyak pengalaman di antara kita masing-masing. Ada di antara saudara-saudara itu berpuluh-puluh tahun mencari tentang penjelasan hukum hakikat dengan jelas. Itu kadang-kadang ada juga yang berpuluh-puluh tahun baru ketemu. Ada yang hitungan bulan juga ketemu. Yang jelas ini sudah saya terima informasi yang seperti ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Memang zaman sekarang tidak sama dengan zaman dahulu. Zaman dahulu kita untuk mencari penjelasan yang jelas-jelasnya sehingga kita bisa faham. Itu ditempuh dengan tafakur. Sebab para mursyid guru-guru kita, mbah yai kita, manakala mewejang tentang ilmu dinu tauhid, itu mayoritas memakai bahasa isyarah. Sering kita sebut secara bahasa Jawa adalah tembung sanepan. Dan itu tidak salah bagi mursyid. Justru sangat bijaksana guru-guru dulu kita. Supaya kita mau melaksanakan tafakur dalam sebuah wejangan. Yang kedua, kita biar tahu rasanya
soro itu bagaimana. Tetapi zaman untuk sekarang Allah mempermudah dan memodernkan keterangan-keterangan itu yang dituangkan dalam bahasa apapun sehingga jelas kita terima, akhirnya paham tentang ilmu makrifat. Tetapi perlu saya ingatkan, saudara jangan cukup berhenti di dalam makrifat ilmu. Jangan. Anda harus lakukan makrifat laku atau melakukan sebuah pengamalan yang benar. Itulah yang sering kami sebut sebagai munajat atau zuhud atau dan yang lain-lainnya. Bahasa Jawa nih, Anda harus bisa topo sak jerone nggon rame lan topo ning nggon sepi. Ini sudah diberikan solusi oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, kalau nggak salah ayat 120. Bagaimana kita mengamalkan dari sebuah kemakrifatan ilmu sehingga sampai bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, itulah apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya sebagai umat manusia, khususnya terhadap anak didik kita, anak istri kita. Semoga Allah senantiasa memayungi hidayahnya sehingga mereka mau menerima tentang hukum hakikiyah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.